of the season? I feel good. I feel good and I'm ready for the last race of the season. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sirkuit Misano jadi saksi ketangguhan bocah Gunung Kidul. Sirkuit Misano yang terkenal dengan tikungan-tikungan tajamnya menjadi saksi sejarah bagi seorang bocah asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Minggu siang itu, langit Italia cerah, namun suasana hati penonton Indonesia justru haru. Dalam balapan terakhir Red Bull Rookies Cup 2025, Veda menuntaskan musim kompetitifnya dengan finish di posisi keempat. Meski tak naik podium di race penutup, total poinnya cukup untuk mengamankan posisi runner-up di klasemen akhir, tepat di bawah sang juara, Brian Uriarte. Fakta bahwa Veda berhasil mempertahankan posisinya setelah rentetan kecelakaan beruntun di Misano menjadi narasi perjuangan yang menggetarkan. Seorang anak muda Indonesia berjuang di antara deru mesin dan tekanan luar biasa dari kompetisi Eropa, nyatanya mampu mengukir namanya dalam buku sejarah. Sirkuit Misano bukan hanya tempat di mana Veda mengendarai motornya, tapi juga tempat ia menegaskan bahwa mental petarung tak selalu lahir dari negeri-negeri langganan juara. Dari derita crash ke garis finish, Veda menolak takdir kalah. Hanya sedikit pembalap muda yang bisa bertahan secara mental setelah 3 kali crash dalam satu rangkaian balapan, apalagi di ajang sekelas RBRC. Veda Ega Pratama harus mencicipi getirnya aspal Misano 2 kali di babak kualifikasi dan 1 kali saat race pertama. Namun hebatnya, ia tidak menyerah. Reporter menyaksikan langsung bagaimana Veda memasuki pedok setelah crash, wajahnya kusut, matanya kosong, tapi langkahnya tidak menunjukkan tanda putus asa. Ia menolak dikalahkan oleh keadaan. Justru di race penutup, ia tampil agresif namun tetap presisi, mengamankan posisi keempat dan mencatatkan dirinya sebagai runner-up musim ini. Mentalitas seperti ini tak bisa diajarkan di kelas atau disematkan lewat podium semata. Ini buah dari latihan panjang, didikan keras, dan mimpi yang dipeluk erat. Veda bukan hanya pembalap cepat, ia adalah simbol keteguhan generasi baru Indonesia yang berani berdiri di antara raksasa Eropa. Tangisan di pedok, air mata seorang juara yang tertahan. Tak semua air mata berarti kekalahan. Di pedok Misano, kamera kami menangkap momen penuh emosi. Veda Ega Pratama memeluk ayahnya, Sudarmono, sambil menunduk dan menangis. Bukan karena kalah, tapi karena berhasil bangkit dan bertahan. Dalam keheningan itu, tanpa pidato atau tepuk tangan mewah, terlihat cinta dan perjuangan yang terakumulasi. Pelukan sang ayah tak ubahnya trofi emas yang menenangkan hati sang rider muda. Sudarmono yang selalu hadir di balik layar, kini muncul di barisan depan, memberi pelukan bukan briefing. Momen itu jadi viral di media sosial, bukan karena glamor, tapi karena kejujuran emosionalnya. Veda tak berusaha menutupi kelemahannya, ia menunjukkannya dengan jujur. Sebab justru dari situ, publik melihat sisi manusiawi dari seorang calon legenda. Di mata kami, reporter yang biasa melihat pembalap garang dan dingin, momen ini adalah definisi sesungguhnya ketika anak dan ayah menyatu dalam peluh, debu, dan cinta yang tak perlu kata-kata. Hadiah 50 juta, apresiasi yang menyentuh di tengah minimnya dukungan. Kejutan tak berhenti di garis finish. Tak lama setelah balapan usai, salah satu tokoh penting motorsport Indonesia memberikan bonus 50 juta kepada Veda. Ucapan sederhana, "Aku kasih Veda bonus," diucapkan dengan nada bangga dan haru. Sebuah apresiasi yang terasa hangat di tengah realita getir dunia balap Indonesia, yang seringkali berjalan tanpa dukungan struktural memadai. Bagi sebagian orang, angka 50 juta bisa jadi hanya simbol. Tapi bagi Veda dan komunitas balap nasional, ini adalah validasi bahwa kerja keras dihargai, bahwa darah dan keringat yang tertumpah di sirkuit tak sia-sia. Hadiah ini bukan soal jumlah, tapi soal makna. Di tengah ketidakjelasan posisi Kemenpora pasca reshuffle, hadiah ini jadi satu dari sedikit sinar yang memberi harapan. Bahwa di antara padang pasir sistem olahraga kita, masih ada oasis kecil bernama apresiasi. Media internasional mulai menoleh, Veda jadi perhatian dunia balap. Veda Ega bukan lagi nama asing di Eropa. Beberapa jurnalis motorsport dari Spanyol, Jerman, dan Italia menyebut namanya dalam liputan penutup RBRC.
Mereka menyebutnya rider Asia dengan grid Eropa, sebuah pujian yang tak sembarangan keluar dari mulut media Eropa yang biasanya sinis. Dalam press room, beberapa reporter senior menyebut race comeback Veda sebagai salah satu highlight musim. Bahkan, beberapa analis menyebut bahwa Veda layak dipertimbangkan masuk Moto3 lebih cepat dari prediksi. Daya adaptasi, konsistensi, dan karakter balapnya mulai dipantau oleh beberapa tim satelit Moto3. Ini artinya, Indonesia memiliki anak bangsa yang sudah berada dalam radar elit balap dunia. Sebuah pencapaian yang bukan hanya menuntut selebrasi, tapi juga investasi jangka panjang. Jika tak segera didampingi dengan sistem pendukung yang baik, momentum ini bisa lenyap seperti banyak talenta lain sebelumnya. Kejanggalan di balik crash, tudingan dijegal menggema di sirkuit Misano. Insiden crash yang dialami Veda di race pertama Misano menjadi perbincangan hangat di paddock dan media sosial. Dalam tayangan ulang dari berbagai angle, terlihat Veda dipaksa keluar racing line oleh dua rider yang memepet dari kiri dan kanan. Ruangnya habis. Dalam dunia balap, itu bisa disebut racing incident, kecelakaan biasa. Namun banyak pengamat menilai momen tersebut terlihat terlalu rapi, seolah disengaja. Beberapa netizen bahkan menyamakan manuver itu dengan blocking yang sering terjadi di F1. Dari kacamata reporter yang menonton langsung, situasi itu memang terasa janggal. Apalagi performa motor Brian Uriarte terlihat begitu superior di race yang sama, membuat spekulasi kian liar. Apakah Veda benar-benar dijegal atau hanya korban strategi tim lain? Yang jelas, satu hal pasti, Veda tak menyerah meski harus bangkit dari tanah dengan tangan kotor dan hati yang terluka. Investigasi diajukan, tim Veda tak mau diam diperlakukan tidak adil. Begitu bendera finish dikibarkan dan emosi reda sejenak, tim Veda Ega Pratama langsung mengambil langkah hukum olahraga. Manajer tim mengajukan protes resmi kepada panitia Red Bull Rookies Cup meminta investigasi atas insiden crash kontroversial yang terjadi di race pertama Misano. Dalam dokumen yang diajukan, disertakan cuplikan video dari berbagai sudut, termasuk footage milik penonton dan tim lain yang menunjukkan Veda diapit dengan ruang sempit secara mencurigakan. Dari rekaman onboard, terlihat Veda berusaha mempertahankan posisi dengan racing lainnya, namun tak diberi ruang cukup. Manajer tim menyebutkan, jika ini dibiarkan, akan ada preseden buruk untuk kompetisi junior ke depannya. Keputusan tim ini mendapat banyak dukungan, bahkan dari rider lain yang merasa bahwa sportivitas harus dijaga sejak dini. Meski hingga kini belum ada keputusan resmi dari panitia, publik menanti langkah serius agar balapan sekelas RBRC tidak ternoda oleh manuver tak sehat yang bisa mencederai mimpi para talenta muda. Reaksi publik membanjir, netizen dan penggemar motorsport naik pitam. Ledakan emosi tak hanya terjadi di pedok, tapi juga di media sosial. Tagar hashtag Justice for Veda dan hashtag RBRC Misano Crash mendadak trending beberapa jam setelah race usai. Potongan video insiden tersebar luas di X, Instagram, dan TikTok. Dari analisis fans balap tanah air, terlihat jelas bahwa Veda tak melakukan kesalahan teknis yang fatal. Justru tekanan dari dua rider lawan yang terlalu agresif jadi titik sorotan. Banyak komentar menyebut insiden itu terlalu kebetulan untuk disebut murni racing. Bahkan akun-akun internasional mulai ikut membahas, menyebut Veda sebagai victim of dirty tactics. Publik Indonesia yang sudah lama merindukan rider Grand Prix dari negeri sendiri merasa geram sekaligus sedih. Jangan biarkan mimpi Veda dirampas, tulis seorang penggemar MotoGP di kolom komentar. Di sisi lain, ratusan fans juga mulai menggalang dukungan melalui petisi online agar panitia RBRC memberikan klarifikasi resmi. Momen ini menjadi bukti bahwa dukungan moral dari publik bisa menjadi senjata paling ampuh melawan ketidakadilan yang menyakitkan. Moto3 di ambang pintu. Pabrikan mulai mengincar Veda sebagai proyek masa depan. Meski hasil akhir RBRC 2025 menyisakan luka, performa Veda Ega sepanjang musim justru membuat beberapa tim Moto3 mulai serius mempertimbangkan jasanya. Dari sumber internal yang kami dapatkan, ada dua tim, satu dari Spanyol dan satu dari Italia, yang sudah menghubungi manajer Veda untuk menjadwalkan sesi uji coba privat sebelum akhir tahun. Alasannya jelas, Veda bukan hanya cepat, tapi mampu mengatasi tekanan, bangkit dari krisis, dan tetap stabil. Dalam dunia balap modern, itu nilai yang lebih mahal dari sekadar pole position.
Jika Veda berhasil masuk Moto3 tahun depan, ia akan menjadi salah satu rider Indonesia termuda yang menembus level Grand Prix dalam sejarah. Namun semua itu kembali pada kesiapan sponsor dan dukungan federasi nasional. Tanpa itu, Veda bisa saja stagnan atau bahkan dilompati oleh pembalap dari negara yang punya sistem pendukung lebih siap. Maka, pertanyaannya kini bukan lagi apakah Veda layak ke Moto3, tapi apakah bangsa ini siap mengawal langkahnya. Dari Gunung Kidul ke dunia, sebuah misi kebanggaan yang tak boleh gagal. Veda Ega Pratama bukan hanya seorang pembalap muda, ia kini menjadi simbol asa baru bagi dunia balap motor Indonesia. Dari jalan-jalan kampung di Gunung Kidul, ia menembus sirkuit Eropa. Dari latihan dengan motor seadanya, kini namanya disorot jurnalis dunia. Namun di balik prestasi itu, ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Bagaimana menciptakan sistem pembinaan berkelanjutan, bagaimana membangun jalur talenta yang tidak terputus di tengah jalan. Veda sudah membuktikan bahwa anak Indonesia bisa bersaing di level internasional. Kini giliran pemerintah, federasi, dan sponsor membuktikan bahwa mereka bisa menjadi fondasi di balik keberhasilan itu. Karena perjuangan Veda bukan hanya miliknya sendiri. Tangisnya di padok, peluhnya di tikungan Misano, dan senyumnya saat menerima pelukan ayahnya adalah gambaran nyata dari mimpi yang dilahirkan oleh semangat, bukan fasilitas. Dan ketika semangat itu sudah menyala, bangsa ini punya kewajiban untuk menjaganya tetap hidup, agar api mimpi Veda menyala lebih terang, bukan padam karena diabaikan.